Selamat datang lagi di channel Alur Cerita Film. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang proses penciptaan salah satu senjata paling mematikan di dunia, yaitu AK-47 yang sudah disempurnakan. Film ini berjudul Kalashnikov yang rilis pada tahun 2020 yang lalu. Film ini disutradarai oleh Konstantin Boslov, dibintangi oleh Yuri Borisov, Olga Lerman, Artur Smolininov, dan beberapa artis Rusia lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film, Kalashnikov. Pada tahun 1941, di Bryansk terjadi peperangan yang sengit antara Rusia dan Jerman. Seorang prajurit yang bertugas mengoperasikan tank yang bernama Kalashnikov mengalami kesulitan, karena persenjataan musuh begitu kuat. Bahkan setelah tank yang terkena serangan musuh, membuat salah satu rekannya tewas di tempat. Beberapa saat kemudian, Kalashnikov terbangun di dalam barak medis. Kalashnikov sedang dirawat karena luka pada pundak dan lengannya. Keesokan harinya Kalashnikov dan beberapa rekannya yang terluka dibawa menggunakan truk untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Di dalam perjalanan, dia mendengar percakapan kalau pihak Rusia kehilangan banyak sekali infanteri yang tewas di medan pertempuran, karena persenjataan mereka kalah canggih dengan pihak Jerman. Di tengah hutan, mobil yang Kalashnikov naiki terjebak lumpur. Semua orang terpaksa turun untuk membantu mendorong mobil itu, namun sia-sia. Dari kejauhan Kalashnikov melihat sebuah perkampungan di dekat mereka. Kalashnikov mengajak atasannya untuk memeriksa. Siapa tahu di kampung itu mereka bisa meminjam kuda untuk menarik mobil. Kalashnikov dan pimpinannya kemudian pergi ke desa tersebut. Pimpinan Kalashnikov membawa bekal sebuah senjata otomatis besar untuk berjaga-jaga. Menurutnya itu adalah senjata model baru. Dia kemudian memberikan sebuah pistol untuk Kalashnikov. Di saat sang pimpinan mendekati salah satu rumah, tiba-tiba muncul beberapa tentara Jerman di depannya. Adu tembak pun tak terhindarkan. Sayang sekali, senjata milik sang pimpinan sempat mengalami macet dan tidak berfungsi. Alhasil, dia tertembak oleh musuh di bagian dadanya. Beruntung Kalashnikov berhasil menghabisi tentara Jerman tersebut. Kalashnikov dan pimpinannya yang terluka kemudian meminta bantuan salah satu warga untuk meminjamkan kudanya. Di jalan, Kalashnikov mengutak-atik senjata otomatis milik pimpinannya. Dia menyadari kalau banyak air yang masuk dan kemudian membeku. Itulah yang membuat senjata otomatis itu macet. Dengan bantuan kuda milik penduduk, akhirnya mereka pun bisa melanjutkan perjalanan. Di tahun 1942, karena lukanya yang cukup serius, Kalashnikov tidak layak untuk ikut berperang kembali. Dokter menyarankannya untuk pulang. Di dalam kereta, Kalashnikov berbincang-bincang dengan rekan prajurit yang terluka. Dia bercerita kalau dulu sebelum menjadi tentara, dia bekerja di bengkel kereta api. Namun dia diusir karena di sana dia mencoba membuat senjata rakitan sendiri. Sejak kecil Kalashnikov mengaku sudah bisa membuat senjata mainan, dan itu menjadi fashionnya hingga dewasa. Kalashnikov kemudian memperlihatkan salah satu rancangan senjata otomatis miliknya pada rekan-rekannya yang lain. Mereka yang melihatnya merasa kagum dan mengatakan kalau Kalashnikov harus merealisasikan mimpinya, karena senjatanya terlihat tangguh dan bisa membantu mempertahankan kedaulatan negara. Keesokan harinya, setelah sampai di stasiun tujuannya, bukannya pulang Kalashnikov malah masuk ke dalam bengkel stasiun tersebut. Kalashnikov kepikiran dengan impiannya yang sempat tertunda. Dia menemui kepala bengkel yang bernama Pavel. Pavel dulunya adalah pimpinannya di saat masih bekerja di bengkel tersebut. Di dalam ruangannya Pavel terlihat kesal melihat kedatangannya. Pavel menolak keinginan Kalashnikov yang ingin mengembangkan senjata di bengkelnya itu. Dia tidak ingin kejadian sebelumnya terulang. Kalashnikov ketahuan mengembangkan senjata secara ilegal. Akibatnya, Pavel diinterogasi oleh pihak militer sampai berhari-hari. Pavel kemudian mengusir Kalashnikov untuk pergi keluar stasiun. Saat sedang merenung, Kalashnikov mendengar perbincangan yang mengatakan kalau ada satu perwira militer yang bernama Basarov akan datang ke wilayah itu. Kalashnikov kemudian memiliki sebuah ide saat melihat Basarov turun dari kereta.
Kalashnikov langsung menghampirinya. Kalashnikov memberanikan diri untuk mengutarakan niatnya meminta izin mengembangkan senjata. Kalashnikov menceritakan pengalamannya berada di garis depan peperangan. Dia melihat persenjataan Jerman sangat canggih. Dia berjanji akan melaporkan perkembangan senjata yang dia buat langsung kepada Basarov. Alhasil, Kalashnikov mendapatkan surat izin untuk mengembangkan senjata di dalam bengkel milik Pavel. Pavel pun terpaksa menyetujui permintaan Kalashnikov, yang ingin mengembangkan senjata di bengkelnya. Kalashnikov langsung memulai pekerjaannya hari itu juga, karena salah satu lengannya terluka. Kalashnikov merasa tidak mampu bekerja secara maksimal. Kalashnikov kemudian meminta bantuan beberapa anak buah dari Pavel untuk membantunya, namun Pavel menolaknya mentah-mentah. Pavel meremehkan kemampuan Kalashnikov. Dia menyebut kalau sebenarnya Basarov memberikan izin hanya karena kasihan pada Kalashnikov. Sore harinya, beberapa orang menemui Kalashnikov. Mereka merasa kasihan melihat Kalashnikov yang bekerja sendirian. Mereka ingin berpartisipasi. Mereka kemudian bersedia membantu Kalashnikov di malam hari setelah pekerjaan mereka selesai. Kalashnikov senang mendengarnya. Mereka semua bekerja keras siang dan malam tanpa pamrih untuk membuat sebuah senjata otomatis rancangan Kalashnikov. Mereka yakin bahwa apa yang mereka kerjakan adalah bentuk kepedulian terhadap negara yang saat ini sedang berperang melawan Jerman. Hingga jadilah satu prototipe pertama senjata rancangan Kalashnikov. Semua orang berbondong-bondong untuk melihat pengujian senjata tersebut. Di luar bengkel, rekan Kalashnikov mencoba menembakkan senjata baru itu dan mereka pun tercengang. Terlihat raut wajah bahagia dari semua orang yang ada di sana. Senjata itu berfungsi dengan baik. Petugas yang ada di sana malah menjebloskannya ke dalam kurungan. Mereka tidak percaya, orang yang berasal kampung seperti Kalashnikov ini berhasil mengembangkan sebuah senjata. Sesaat kemudian, seorang petinggi datang ke tempat itu. Dia mendapat laporan bahwa ada orang dari kampung yang datang membawa senjata. Dia kemudian memeriksa senjata tersebut. Dia tahu kalau senjata itu bukan buatan pabrik. Dia yang penasaran, kemudian membawanya dan mengirimnya kepada seseorang yang bernama Andre untuk mengetesnya. Singkat cerita, senjata itu sudah ada di tangan Andre. Dia membawanya ke tempat pengetesan senjata. Setelah mencoba menembakkannya, Andre pun terpukau. Dia penasaran ingin menemui siapa pembuat senjata itu. Andre kemudian menemui Kalashnikov yang saat itu sedang dibully. Karena orang-orang di sana tidak percaya kalau Kalashnikov seorang pencipta senjata. Andre mengajak Kalashnikov masuk ke dalam ruangannya. Di sana Andre yang kagum ingin membantu Kalashnikov merealisasikan impiannya. Dia memberitahu kalau sebentar lagi akan diadakan kontes desain senjata ringan. Agar senjata rancangan milik Kalashnikov ini bisa diproduksi massal, dia harus menang kontes lebih dahulu. Dia ingin membantu Kalashnikov meminta restu Jenderal Kurbakin untuk bisa ikut dalam kontes tersebut. Kalashnikov pun senang mendengarnya. Keesokan harinya, di dalam lapangan tembak, Jenderal Kurbakin pun tiba. Tanpa banyak bicara, dia langsung mengambil senjata ciptaan Kalashnikov dan mencobanya. Setelah mencoba dan memeriksa hasilnya, Jenderal Kurbakin malah mengomentari seragam Kalashnikov yang lusuh. Dia kemudian menyuruh anak buahnya memberikan Kalashnikov seragam yang baru, karena dia akan mengirim Kalashnikov mewakili Kazakhstan untuk ikut dalam kontes senjata ringan. Jenderal Kurbakin akan mendaftarkannya. Kalashnikov pun gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Andre dan yang lain yang telah membantunya. Pada tahun 1943, Kalashnikov yang sudah memakai seragam baru berangkat menuju Moskow untuk mengikuti kontes senjata nasional. Setelah melengkapi berkas administrasi, Kalashnikov diantar memasuki sebuah mobil menuju pusat pengembangan senjata Goldwyn untuk dikarantina dan menyempurnakan senjata miliknya di sana. Di dalam mobil, di sampingnya terdapat satu orang yang tertidur. Saat dia terbangun, Kalashnikov menawari orang tersebut sepotong roti. Orang itu bernama Sudayev. Dia tertarik dengan senjata ciptaan Kalashnikov. Ternyata Sudayev juga seorang penemu senjata. Dia kemudian menantang Kalashnikov untuk bertaruh. Kalau Kalashnikov menang, dia akan mentraktir Kalashnikov wedang ronde.
Jika sebaliknya, ia ingin melihat Kalashnikov menari di atas meja. Mereka pun tertawa. Sesampainya di Goldwyn, Kalashnikov diantar menuju ruangan yang berisi sekumpulan orang yang akan membantunya bekerja. Kalashnikov kemudian diantar menuju kamarnya. Di jalan, Kalashnikov kaget setelah diberitahu kalau di dalam kontes ini dia akan melawan perusahaan-perusahaan senjata yang sudah besar. Sesampainya di kamar, Kalashnikov diberitahu kalau dia diwajibkan mengumpulkan gambar teknik senjata miliknya. Kalashnikov kebingungan karena dia tidak bisa menggambar dengan baik. Beberapa saat kemudian, saat sedang istirahat makan siang, Kalashnikov didekati oleh seorang wanita dia bernama Katia. Dia menjelaskan kalau dia menerima tawaran pekerjaan tambahan dari pimpinannya untuk membantu Kalashnikov menggambar senjatanya dengan baik, dengan syarat Kalashnikov jangan macam-macam dengannya. Belum sempat Kalashnikov menjawab, Katia kemudian pergi. Keesokan harinya sesuai janji, Katia menemui Kalashnikov di ruangannya. Katia pun langsung mencoba menggambar senjata milik Kalashnikov dan menyuruh Kalashnikov untuk keluar. Kalashnikov pun keluar dari ruangan. Kalashnikov mengintip Katia yang sedang bekerja. Setelah selesai, Kalashnikov berlari menuju kamarnya dan mengambil sekantong gula. Kalashnikov memberikan Katia sekantung gula sebagai rasa terima kasihnya. Kalashnikov meminta izin untuk mengantarkan Katia pulang. Karena mungkin hari ini adalah pertemuan mereka yang terakhir. Besok adalah hari pengumuman dan juga hari terakhirnya ada di sana. Di tengah jalan mereka melihat sekumpulan orang yang sedang berdansa. Salah satu tentara di sana mengajak Katia yang untuk berdansa. Kalashnikov hanya diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah selesai berdansa, orang itu berencana mengantar Katia pulang. Kali ini Kalashnikov pun bereaksi. Dia tidak terima karena dari awal dia yang akan mengantarkannya pulang. Melihat kelakuan Kalashnikov yang seperti itu, Katia sedikit kesal dan mulai berjalan sendiri. Kalashnikov mengikutinya dari belakang. Saat akan masuk ke dalam rumah, Katia mengucapkan terima kasih atas gula yang diberikan, karena putrinya pasti akan menyukainya. Kalashnikov pun kaget. Dia kemudian bertanya, apakah suami Katia seorang prajurit? Katia kemudian menjawab, kalau dia tidak memiliki suami. Katia kemudian masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya setelah pengumuman, ternyata desain senjata Kalashnikov kalah dalam kontes. Saat berjalan dia bertemu dengan Sudayev, di mana senjata buatan Sudayev ini menang dalam kontes dan akan diproduksi massal. Kalashnikov bertanya, apakah dia harus menari? Sudayev menjawab, kalau sebelumnya hanya bercanda saja. Sudayev memberi semangat pada Kalashnikov. Dia percaya suatu saat nanti Kalashnikov pasti akan berhasil. Saat akan berkemas pulang, pimpinan yang ada di sana memberi semangat kepada Kalashnikov, dan memberitahu kalau beberapa bulan lagi akan ada kontes desain senapan mesin. Sebelum pulang, di luar gedung Kalashnikov memandang wajah Katia dari jauh. Sepulangnya di Kazakhstan, Kalashnikov menemui Jenderal Kurbakin. Dia menyeru Kalashnikov untuk tidak menyerah, karena dia akan mengirim Kalashnikov kembali mengikuti kontes senapan mesin. Malam harinya Kalashnikov ditemani Andre mulai menggambar rancangan senapan mesin ciptaannya. Keesokan harinya, prototipe mesin itu pun mulai diproduksi. Alhasil, setelah selesai senapan tersebut diuji coba, Kalashnikov dan Andre terlihat puas melihat hasilnya. Singkat cerita, kini Kalashnikov kembali ke Goldwyn untuk ikut kontes desain senapan mesin. Hal pertama yang dia lakukan adalah menemui Katia. Dia mengajak Katia untuk jalan-jalan berkeliling. Karena terlalu asik, mereka tidak sadar kalau hujan segera datang. Alhasil, mereka pun basah kuyup. Momen itu membuat Kalashnikov dan Katia semakin dekat. Beberapa hari kemudian waktu penjurian pun tiba. Semua senapan mesin yang menjadi peserta diuji coba. Di saat pengumuman semua peserta terkejut, karena tidak ada satupun dari sampel senapan mesin yang akan diterima untuk diproduksi. Namun begitu pihak militer mempersiapkan semua peserta untuk melanjutkan desain senjata terbaru inovasi mereka sendiri, untuk kemajuan militer karena perang masih berkecamuk. Kalashnikov lalu menemui dokter untuk meminta surat rekomendasi agar dia bisa kembali berperang di garis depan.
Sang dokter menolaknya karena kondisi lengan Kalashnikov yang belum pulih tidak memungkinkan dirinya untuk kembali berperang. Setelah keluar dari ruangan dokter, Kalashnikov ditemui oleh Sudayev. Dia mengatakan kalau dia mempelajari desain senjata prototipe milik Kalashnikov yang pertama dulu. Sudayev melihat ada potensi di sana. Sudayev menyuruh Kalashnikov untuk mengembangkannya. Sudayev bersedia membantu Kalashnikov. Kini semua terserah keputusan Kalashnikov. Malam harinya Kalashnikov yang mulai putus asa, teringat masa kecilnya di pedesaan hidup sederhana sebagai seorang anak petani yang memiliki cita-cita menjadi orang yang berarti bagi negaranya. Keesokan harinya Kalashnikov pergi ke rumah Katia untuk memperbaiki lampu rumahnya, di hadapan ibu Katia. Kalashnikov mengungkapkan niatnya untuk memperistri Katia segera. Karena dia sangat mencintainya, hari demi hari pun berlalu saat sedang bekerja mendesain senjata di Goldwyn. Semua orang dikejutkan oleh kabar yang mengatakan bahwa pihak Rusia berhasil memenangkan peperangan. Mereka pun bersorak bergembira, semua orang merayakan kemenangan ini. Senjata itu masih mudah digunakan. Kalashnikov kemudian pulang ke Goldwyn untuk menemui istrinya. Dia memberitahu kalau dia menang. Senjata AK ciptaannya akan diproduksi massal. Katia bahagia mendengarnya. Di momen ini Katia juga memberitahu kalau saat ini dia tengah hamil. Kalashnikov pun semakin bahagia mendengarnya. Di hari berikutnya, Kalashnikov menemui Marshal Artileri untuk mendapatkan penghargaan setelah menciptakan sebuah senjata otomatis modern yang sangat mudah dan praktis digunakan dalam peperangan. Setelah memberi penghargaan, Marshal menyarankan Kalashnikov untuk mengambil cuti dan berlibur ke kampung halamannya. Kalashnikov pun menurutinya dan pulang ke kampung halaman serta mengajak keluarga barunya. Dan berakhirlah alur cerita film Kalashnikov ini. Semoga kalian terhibur. AK-47 ini adalah salah satu senjata yang sangat mematikan. Bahkan lebih mematikan daripada bom atom. Di akhir hayatnya sendiri, Kalashnikov juga menuliskan surat yang berisi pertanyaan. Apa yang menyebabkan kematian? Senjata? Atau orang yang menggunakan senjata itu? Akhir kata, jangan lupa follow semua media sosial kami, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya.